Selamat pagi Wilujeng Enjing, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Janerti. Seorang anak tewas terjebak api yang membakar rumahnya di Kampung Ranca Bali Kulon, Kabupaten Cianjur. Disubsidi pemerintah, minyak goreng curah justru semakin sulit didapat masyarakat dan harganya makin mahal. Jawa Barat menjadi penyumbang jemaah ibadah umroh terbesar di Indonesia sejak mulai dibuka kembali bulan lalu oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ke informasi yang pertama, kebakaran yang menghanguskan 2 rumah warga di Cianjur menewaskan 1 anak di bawah umur yang sedang tertidur pulas. Nizar alias Ule, 9 tahun, bocah yang mengalami keterbelakangan mental menjadi korban tewas akibat kebakaran yang menghanguskan 2 rumah milik Aat dan Rusiana di permukiman padat penduduk Kampung Ranca Bali Kulon, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur Kota, Selasa pagi. Saat kebakaran terjadi, korban ditinggal sendiri di rumah dan neneknya tengah berbelanja ke pasar. Ini ada korban, Pak? Ya, ada korban itu anak-anak Pak, kurang lebih 12 tahunan Pak. Lagi di dalam? Iya lagi di dalam. Orang tuanya kemana? Orang tuanya biasanya kalau pagi-pagi itu pergi ke pasar untuk belanja warung Pak, warungan. Jadi dia ditinggal sendiri? Iya kali Ini itu. lagi tidur apa? Gak tahu Pak, belum itu paling juga lagi tidur Pak, biasanya ada bangunnya biasanya Berarti jam sendirian 7. di Ya rumah? sendirian Pak. Ini cuma berdua sama neneknya itu Pak. Infonya dari... Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga berhasil menguasai api setelah berjuang selama 1 jam. Selain korban jiwa, kebakaran juga menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Resor Cianjur masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Jasad seorang pria muda dalam kondisi tak utuh ditemukan di rel kereta api Kabupaten Purwakarta Selasa pagi. Diduga korban tewas tertabrak kereta api yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Jasad pria tersebut ditemukan warga di rel kereta api wilayah Kelurahan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta. Sejumlah bagian tubuh korban dikumpulkan dan diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Berdasarkan keterangan PT KAI, korban diduga tertabrak kereta api Argo Parahyangan relasi Bandung-Jakarta Selasa pagi. Hal ini sempat dilaporkan oleh masinis kereta. Pada jasad korban tidak ditemukan tanda pengenal. Jasad korban yang diperkirakan berusia 25 tahun ini selanjutnya dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk diotopsi. Sejumlah bangunan di 2 desa di Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka rusak akibat diterjang angin kencang. Angin kencang yang melanda kawasan Desa Balida, Kecamatan Dawan, Majalengka, Minggu sore merusak bagian atap bangunan rumah kos. Atap kanopi yang terbuat dari baja ringan ringsek akibat terjangan hujan deras dari angin kencang. Senin siang, para pekerja bangunan menyingkirkan material bangunan yang rusak. Selain Desa Balida, hujan deras disertai angin kencang juga menerjang kawasan Desa Pasir Malati yang juga merusak atap rumah dan menumbangkan puluhan batang pohon. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka pembacokan terhadap 2 remaja yang menyebabkan salah satu korban tangannya putus di Majalengka. Kedua tersangka adalah Yoyo dan Asa, warga desa Cedenok dan Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Polisi menembak tersangka Yoyo saat ditangkap. Dari 2 tersangka, polisi menyita celurit, atribut geng motor, dan 3 unit sepeda motor. Kepada polisi, tersangka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam karena dendam, sebab tersangka dan korban adalah anggota geng motor yang kerap bertikai. Pelaku pada saat itu berpapasan dengan korban, kemudian pelaku sengaja untuk kembali dan melaksanakan penyerangan kepada korban. Ternyata kejadian ini didasari atau dengan motif adanya dendam dari pelaku geng motor Monreker. Sebelumnya polisi menangkap 6 orang terduga pelaku pembacokan korban Kemal di kawasan Sumberjaya, Majalengka, Minggu dini hari.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agus Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ribuan botol miras disita Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka di sebuah toko kelontong. Penjualan miras impor ilegal dilakukan tersangka melalui media sosial. Ribuan botol minuman beralkohol yang disembunyikan di bagian belakang sebuah toko kelontong di Jalan Siti Armila, Majalengka Kulon, Senin sore disita polisi. Selain miras merek lokal, petugas juga mendapatkan ratusan botol miras impor dari toko tersebut. Penjualan miras ilegal terungkap setelah tim cyber Kepolisian Resor Majalengka mendeteksi penjualan yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Toko kelontong rupanya digunakan pemilik sebagai kedok menjual miras selama 3 bulan terakhir. Kepada polisi, pemilik toko mengaku menjual miras karena tergiur keuntungan besar. Narkoba selalu rutin melaksanakan patroli siber ya. Patroli siber kami menemukan di media sosial yaitu Instagram menawarkan jenis minuman luar yang beralkohol. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kami temukan di salah satu ujung kota Majalengka ada salah satu toko. Setelah kami cek, kami geledah, ternyata betul di situ menjual minuman keras beralkohol. Setelah dilakukan pendataan, ribuan botol miras yang ditemukan dibawa ke Mapores Majalengka. Sedangkan pemiliknya yang bernama Sony Haryono diperiksa polisi. Razia miras juga dilakukan menjelang bulan Ramadan. Agus Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.